Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam dalam kajian akidah akhlak. Bagian kedua ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu meneladani sifat Allah Asmaul Husna. Nah, sekarang saatnya kita semuanya anak-anak ibu kelas 12, kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu membiasakan akhlak terpuji, amal solih, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Adapun tujuan pembelajaran disajikan di kesempatan ini, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian amal solih, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang beramal solih, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Dan yang ketiga adalah siswa dapat membiasakan berperilaku amal solih, toleransi, ukhuwah, dan musawah. Baiklah anak-anakku yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembiasaan akhlak terpuji yang disajikan pada kesempatan ini, yaitu beramal solih, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Pertama, amal solih. Kita tahu amal solih ini adalah berasal dari bahasa Arab amal dan solih. Amal artinya perbuatan, solih artinya baik. Adapun menurut istilah, amal solih adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk perbuatan kebaikan terhadap masyarakat. Bentuk-bentuk amal solih dapat bersifat ubudiyah maupun bersifat sosial. Contohnya ubudiyah, sholat, berpuasa, dan menunaikan kewajiban-kewajiban sifatnya hablum minallah. Adapun di bidang sosial bisa contohnya saling menolong, saling membantu. Kemudian itu disebut juga dengan hablum minanas. Adapun dalil yang terkait dengan amal soleh ini banyak sekali, diantaranya terdapat dalam surat Al-Asr, dalam surat An-Nahl. Itu kita tahu anak-anak sudah hafal semuanya. Pada surat surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jelas sekali di dalam surat Al-Asr tersebut Allah menjelaskan bahwa dimulai dengan wawu qasam atau dengan sumpah, atau dalam bahasa Arab diartikan demi ataupun sungguh. Maka orang yang beriman adalah orang yang berhati, ucapan, dan perbuatan sejalan sesuai dengan arti dari iman, yaitu yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Maka menurut surat Al-Asr, seluruh manusia itu dalam kerugian, kecuali dua golongan, yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Sedangkan orang yang beramal soleh adalah orang yang melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan bertujuan berbuat baik terhadap sesama. Maka kriteria amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala: satu, pengertian ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Hal ini disebabkan apabila kita melakukan sebuah ibadah tanpa mengerti ilmunya, maka ibadah itu kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kriteria beramal soleh itu memiliki niat yang baik, sesuai dengan sesuai dengan hadis yang bahwa setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat dan tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, niat dalam beribadah sangat penting.
niat memiliki dua fungsi, yaitu membedakan ibadah dengan kebiasaan dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang ketiga, kriteria dalam beramal soleh itu kita lakukan dengan sabar di tengah melaksanakannya. Jelas dalam beribadah seorang sedang diuji kesabarannya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tidak dapat menahan rasa sabarnya, maka ia akan kalah dan esok ia akan meninggalkan perbuatan taat tersebut. Yang keempat, kriteria beramal soleh yaitu ikhlas dalam melaksanakan amal soleh. Ikhlas dalam beramal soleh berarti berserah atau menyerahkan segala sesuatu kita laksanakan, yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anak yang terkait dengan amal soleh. Jadi amal soleh harus kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melakukan beramal soleh ini mulai dari sekarang dan saat ini juga. Dan yang kedua adalah toleransi. Adapun toleransi, pengertian menurut etimologi atau secara Latin berasal dari kata tolerare. Artinya berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau tidak disenangi. Secara terminologi, rukun kepada siapapun, berlapang dada dengan membiarkan orang lain berpendapat atau berpendirian lain. Nah, toleransi menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya terdapat dalam beberapa surat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, dalam surat tersebut mengajarkan bahwa kita harus berbuat adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kita dan melakukan pengusiran. Hal ini dibuktikan artinya tidak memerangi pengusiran terhadap non-muslim. Hal ini dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Rasulullah tidak mengusir orang-orang non-muslim, bahkan Rasulullah menerima dengan lapang dada kedua belah pihak, membuat perjanjian agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjalankan agamanya dan mereka dapat menjalankan agama mereka secara bersama-sama. Adapun toleransi dalam sepanjang sejarah dijelaskan, yaitu pertama pada masa Sayyidina Umar, beliau pernah membuat perjanjian Ailea. Ailea ini adalah perjanjian Yerusalem. Perjanjian ini menghubungkan antara umat Muslim dengan orang Yahudi. Yang kedua, contoh dalam sejarah pada masa Amr bin As. Pada masa Amr bin As, beliau saat masuk ke wilayah Mesir disambut antusias oleh masyarakatnya yang sebagian besar agama Kristen. Yang ketiga, di Spanyol, ketika Islam masuk ke wilayah tersebut, kawasan itu dalam keadaan kacau. Akan tetapi setelah Islam berada di Spanyol selama kurang lebih 500 tahun, Spanyol menjadi negara yang aman dan tentram. Nah, itu diantaranya sejarah-sejarah yang bercerita mengenai toleransi. Jadi toleransi sudah ada sejak zaman dulu. Berikutnya yaitu bagaimana cara kita membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Agar terciptanya toleransi dalam kehidupan beragama harus didasarkan asumsi bahwa setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agamanya masing-masing, di mana setiap agama memiliki ritual dan kebiasaan yang berbeda. Hal ini terdapat dalam surat Al-Kafirun
mulai dari ayat 1 sampai 6. Di antaranya dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas di sini bagaimana cara kita menerapkan saling menghormati, saling menghargai sesama agama, sesama non seagama. Jadi untuk saling membebaskan, memeluk keyakinan yang beragama masing-masing. Nah, ciri-ciri yang bertoleransi, orang bertoleransi itu pertama, satu, memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan. Yang keduanya, tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi. Dan yang ketiga, menerima saran dan masukan dari orang lain, siap menerima kritik. Dan yang kelima, tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, dan juga tidak merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertoleransi. Maka kalau berbicara masalah ciri-ciri orang yang bertoleransi, maka tentunya ada nilai positif dari toleransi itu sendiri. Pertama, nilai positif toleransi dapat menjalin persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat. Dan yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menimbulkan saling hormat-menghormati antar sesama. Yang keempat, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, damai dalam masyarakat. Dan yang kelima, menghilangkan sifat dengki, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Itu nilai positif dalam melaksanakan bagaimana kita memiliki sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan subtema yang ketiga yang kita bahas dalam kesempatan ini yaitu musawah. Apa makna musawah? Secara etimologi, musawah itu tidak kurang dan tidak lebih. Dan secara terminologi, musawah artinya persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, ras, suku, bahasa, agama, dan lain-lain. Sejarah kemunculan dari musawah, prinsip kesamaan hak ini muncul karena kezaliman dan penindasan yang terjadi di masyarakat. Peristiwa ini diawali dengan kisah pembunuhan Qabil dan Habil pada masa Nabi Adam, Nabiullah alaihissalam, yang kemudian diikuti dengan fenomena yang lainnya seperti penindasan yang kuat kepada yang lemah dan sebagainya. Hal ini dibuktikan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa pembagian masyarakat dibagi menjadi dua, kelas bawah dan kelas atas. Namun tuntutan persamaan derajat ini dimulai menghilang ketika terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789 yang merupakan puncak perubahan sejarah Eropa sekaligus pengukuhan prinsip kebebasan, persaudaraan, dan persamaan derajat. Maka terkait dengan musawah ini Islam berbicara. Maka pandangan Islam tentang musawah, Islam memandang bahwa prinsip musawah berasal dari eksistensi Nabi Adam alaihissalam. Hal inilah yang mematahkan prinsip kelas yang terjadi di masyarakat, sekaligus menempatkan musawah sebagai nilai keagamaan dan nilai peradaban. Perpaduan antara nilai keislaman dan kemanusiaan tertuang pada musawah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarat nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini jelas sekali dalam surat Ar-Rum bahwa hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka Islam menjamin musawah dengan memandang bahwa kebutuhan manusia di muka bumi ini semuanya sama tanpa melihat perbedaan yang ada. Maka sesuai dengan apa yang
disampaikan dalam tema musyawarah ini jelas Islam itu sungguh benar-benar tidak membedakan satu sama lain, bahasa, agama, suku, adat istiadat. Maka di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran juga jelaskan bahwa tidak ada yang membedakan satu sama lain kecuali hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip musawah dalam Islam diikat dengan persaudaraan kemanusiaan, di mana mereka berasal dari ayah, ibu yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Hal ini sesuai dengan surat Ibrahim. Sedangkan pengukuhan musawah sebagai prinsip luhur dikukuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Usamah bin Zaid ingin membantu jeratan hukum bagi wanita Quraisy yang berasal dari suku terhormat. Maka ibadah yang mengandung prinsip musawah dalam Islam dijelaskan bahwa seluruh jenis ibadah dalam Islam mengandung unsur musawah. Seperti pertama, sholat. Seluruh umat muslim datang ke masjid saat azan berkumandang, kemudian merapatkan saf, semuanya bersatu, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Dan contoh lain, ketika kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mereka semuanya mengenakan pakaian yang sama, putih, mengenakan pakaian ihram. Tidak ada yang membedakan apakah itu dari golongan atas atau dari golongan bawah. Yang kedua, zakat. Diwajibkan kepada orang mukmin atau orang yang memiliki harta banyak sebagai upaya untuk menempuh persamaan derajat. Yang ketiga, haji. Semua berkumpul di Arafah dengan pakaian yang sama dan tidak ada perbedaan di antara mereka, seperti apa yang sudah sampaikan saya tadi. Yang keempat, subtema yang terakhir, yaitu ukhuwah. Adapun ukhuwah dalam tema membiasakan akhlak terpuji ini, yaitu menurut bahasa adalah persaudaraan. Menurut istilah, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Maka persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan didasarkan pada agama Islam. Maka dijelaskan dalam Al-Quran mengenai ukhuwah ini dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Itulah, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Maka sebab munculnya sikap persaudaraan di masyarakat, pertama, adanya persamaan baik dalam masalah keyakinan, wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, dan cita-cita. Yang kedua, adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Maka di dalam pembahasan ukhuwah ini, ukhuwah dibagi menjadi 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Adapun ukhuwah Islamiyah, upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 32. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Adapun ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan kebangsaan. Ikatan yang mengikatnya adalah wilayah, sosial, budaya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 48. Dan yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah, insaniyah. Adapun ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia. Nama lain dari ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yang artinya tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 11. Maka ada 4 prinsip yang didasari dengan ukhuwah atau 4 prinsip dasar ukhuwah. Pertama, ta'aruf.
tafahum, ta'awun, dan takaful. Adapun ta'aruf adalah usaha saling mengenal satu sama lain atau saling mengenal sesama manusia, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Saling mengenal antara umat Islam merupakan wujud nyata ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita saling mengenal, maka akan tercipta interaksi, adanya interaksi dalam berbuat, dalam membuat ukhuwah yang lebih solid dan abadi. Dan yang kedua adalah tafahum. Tafahum artinya saling memahami kelebihan, saling memahami kekurangan manusia, atau saling memahami kekurangan sesama seorang muslim hendaklah memperhatikan keadaan saudaranya, sehingga dapat memberikan pertolongan sebelum diminta. Tanpa tafahum, proses ukhuwah tidak akan terjadi. Dengan saling memahami, kita akan dapat menerima kelebihan dan akan menerima kekurangan saudara kita. Dan yang ketiga, ta'awun. Ta'awun artinya ta'awun adalah saling menolong. Tolong menolong atau ta'awun dapat juga dilakukan dengan hati, saling mendoakan, pemikiran, berdiskusi, dan saling menasehati. Dan aman atau saling membantu. Saling membantu di sini tentu saja saling bantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam keingkaran dan perbuatan maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang keempat adalah prinsip dasar ukhuwah, yaitu takaful. Takaful dapat diartikan saling menjamin atau saling menjaga sehingga melahirkan rasa aman. Nah, itu 4 prinsip dasar ukhuwah yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang bersosialisasi dengan masyarakat. Maka dengan demikian materi-materi yang disajikan pada kesempatan ini, Ibu mohon untuk kita mulai melakukannya, memiliki rasa untuk berlomba-lomba, untuk beramal soleh, dan memiliki rasa toleransi, juga musawah, dan juga ukhuwah. Bagaimana kita melakukannya? Mari kita sama-sama mulai sekarang dan saat ini juga untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Itulah materi yang disajikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.